Belum pada datang tadi, sebelum masnya itu malah rombongan banyak banget. Sekaligus langsung datangnya barengan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita udah macet-macetan tuh 10 jam di bis kan ya. Dari Karangpucung ke Jogja itu yang biasanya jarak tempuh itu paling 5 jam 6 jam, itu bisa sampai 10 jam gara-gara di beberapa titik itu ada macet parah kan, karena emang masih arus mudik ya. Kategorinya masih arus mudik kan sih, harus balik ya. Tapi kayaknya kalau kemarin itu masih cuma mobil-mobil yang lokalan sih, kendaraan-kendaraan yang lokalan itu, dari kayak kendaraan dari tempat keluarga A ke keluarga B itu untuk silaturahmi aja, jadi penuh banget kemarin di jalan. Nah kemarin langsung berangkat dari Karangpucung itu ngejar pelayanan hari ini tanggal 5, karena kemarin kan yang di video sebelumnya itu target yang untuk tanggal 30 keluar semua, itu ternyata nggak sesuai kan, makanya tak ganti, tak alihkan di tanggal 5. Jadi semuanya numpuk di tanggal 5 dari pagi sampai sekarang udah siang itu masih pelayanan terus, alhamdulillah. Jadwal juga udah penuh. Untuk rilis unitnya udah hampir semua itu, nggak hampir ya, emang beberapa unit ada yang di off kan, sengaja nggak dioperasikan karena emang kondisinya masih trouble. Jadi untuk unit-unit yang trouble ini sengaja di off kan, nggak dikeluarin, tapi untuk unit yang prima bisa dikeluarin semua. Di tanggal 5 ini unit-unit itu pada diambilnya pagi, dan kebanyakan rombongan, ada yang datang berapa tadi, 6 orang, ada yang datang 4 orang, jadi macam-macam. Nanti videonya kita taruh di pembukaan. Untuk pelayanan motor sendiri, kebetulan karena jadwalnya itu langsung di hari yang sama dan kebanyakan di jam yang sama, jadi kami nggak bisa ngelayanin antar jemput. Jadi semuanya itu ambil dan kembalikan di sini di garasi. Jadi kadang nggak kadang lagi ya, rata-rata itu orang yang datang ke sini selain diantar sama saudaranya, selain diantar sama temennya, itu mereka kebanyakan menggunakan taksol atau ojol untuk dari penginapan ke sini, maupun nanti saat pengembalian mereka baliknya ke penginapan itu pakai ojek online atau taksi online lagi kayak gitu. Untuk jadwal-jadwal sendiri kebanyakan itu pada booking ya, booking jauh-jauh hari. Jadi kita meet up dulu, by meet up untuk tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi harus ditentukan dulu rencananya itu yang pasti mau dari kapan sampai kapan. Jangan rencana yang besok bisa nggak nambah lagi, besok bisa nggak nambah lagi. Bukan karena kita takut unitnya nanti nggak keluar, tapi karena kasihan untuk yang mau pakai selanjutnya, untuk user yang lain itu, supaya mereka juga dapat slot seperti itu. Sebenarnya kemarin sebelum mau balik juga, unit-unit itu sebenarnya mau kita maintenance dulu, cuma karena timingnya yang udah mepet sama lebaran itu, jadi di bengkel juga udah banyak unit yang antri, jadi nggak sempet kita masukin bengkel. Maka dari itu sampai sekarang 3 unit ini masih off.
statusnya masih di offin, daripada sebenarnya masih bisa jalan secara fungsional masih baik, cuma untuk kenyamanan kurang. Daripada kita dapat komplain ya kan, pelanggan kita kecewa dengan unitnya, maka kita nggak bisa ambil resiko lah, unit itu langsung kita offin seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya jadwal maintenance-nya udah bisa ditentukan kapan, itu langsung dimasukin 3-3-nya dan unit itu bisa langsung kerja lagi buat nutup bulan April kemarin, dengan harapan bulan Mei ini up semua ya kan. Untuk konten hari ini paling konsepnya pelayanan aja ya. Jadi gimana mereka datang, gimana cara kita ngelayanin ya kan, gimana mereka rame-rame datang seru-seruan gitu kan. Nggak yang kita bikin konten yang lain-lain ya, kita cukup dengan konten pelayanan aja hari ini ya. Kalau untuk konten maintenance lagi nanti next time kita bisa agendakan lagi. Kapan-kapan kita juga bisa buat video untuk kebersihan ya, kayak cuci unit gitu kan. Jadwal biasanya seminggu sekali sih kalau nyuci, karena kan kotor nggak terlalu, kalau misalnya cuma kotor debu itu nggak perlu dicuci, dilap aja cukup kayak gitu. Alhamdulillahnya tuh garasi kita ini kan deket sama jalur utama ya, deket sama jalan ring road selatan. Jadi untuk pelanggan-pelanggan kita, penyewa-penyewa kita itu kalau mereka menggunakan moda transportasi bus itu untuk mengakses ke garasi kami itu nggak terlalu jauh. Jadi cukup turun di depan Hotel Rose Inn, nanti tinggal nyebrang dikit udah sampai. Enaknya di situ sih. Cuma yang nggak enak itu kalau kita lagi nge-offin layanan yang antar jemput itu, kita nggak bisa menjangkau ke radius yang lebih dari 5 kilo. Kalau penyewa itu biasanya kalau cuma radius 5-10 itu mau untuk ambil dan kembalikan di garasi. Tapi nanti rencananya untuk layanan antar jemputnya lagi itu pulih mulai pertengahan Mei. Untuk antar jemputnya mulai kita maksimalkan lagi seperti itu. Oke, jadi seperti itu aja ya. Nanti ada video-video tambahan di belakang yang pasti lebih seru ya kan. Serunya Bayu garasi jadi kosong. Nah, serunya di situ. Yaudah. Jadi di sini buat teman-teman yang belum tahu ya, untuk prosedur sewa motor, sebenarnya untuk setiap masing-masing operator sewa motor maupun mobil, kalau di sini kita sekarang bicaranya konteks yang sewa motor ya. Biasanya kalau yang sewa motor itu di mana-mana hampir sama untuk persyaratannya secara administratif ya, yaitu menjaminkan, kalau di Haskai sendiri menjaminkan 3 identitas asli, yaitu 1 KTP, 2 identitas lain bebas, misal 1 KTP, 1 BPJS, 1 NPWP, itu yang 2 lainnya terserah, tapi yang 1 KTP itu wajib dan bisa digabung dengan Pak Menteri. Kemudian untuk identitas itu wajib menjaminkan identitas fisik secara asli, identitas asli yang fisik, bukan fotokopian ya, apalagi foto itu bukan, kalau berupa foto doang bukan jaminan namanya kan gitu. Kemudian untuk media sosial, penyewa itu diwajibkan memiliki media sosial yang asli dalam artian aktif ya, aktif secara pengoperasian, bukan secara status. Misal statusnya emang aktif nih, emang dia bisa balas DM, dia bisa baca DM dan lain sebagainya, tapi nggak ada foto profilnya, nggak pernah posting juga terakhir misal 2017, dan mohon maaf ya follower sedikit ya, intinya kurang aktif lah dalam tanda kutip secara pengoperasionalan.
itu menjadi salah satu kendala buat kami untuk bisa tidak ACC calon penyewa kami. Tapi kalau misalnya teman-teman semua itu mempunyai media sosial yang aktif, Instagram dan Facebook. Kalau nggak punya Facebook nggak apa-apa, yang penting Instagramnya itu aktif secara pengoperasionalan, dia nge-save foto di sorotan, dia selalu update dan lain sebagainya. Itu kami nggak usah pikir panjang, langsung kasih gitu, karena itu salah satu menjadi acuan kami ya, seperti itu. Kemudian ini yang sering jadi kendala itu masalah ribet atau nggak ribet ya. Sebenarnya nggak ada sesuatu yang ribet kalau teman-teman semua itu mampu dan mau menyetujui requirement atau persyaratan yang ada. Selagi bisa untuk memenuhi persyaratan, pasti bisa di-ACC, seperti itu aja. Jadi tinggal ikuti. Nggak cuma sewa di Haskai, tapi sewa di mana aja sama. Yang penting ikuti persyaratan yang dari pihak penyewa, dari pihak rental atau perental ya, itu ajukan. Jadi misal mengajukan untuk meminta A, meminta B, itu tinggal dikasih aja, itu bakal cepet di ACC dan bakal segera unitnya dikasih kayak gitu. Kemudian apa lagi? Untuk identitas tuh ditinggal di garasi, ditinggal di kantor kami. Jadi jangan khawatir identitasnya itu bakal disalahgunakan. Identitas bakal kami keep di sini dengan baik dan aman, seperti itu, baik secara data maupun fisik. Jadi nggak mungkin lah pihak rental atau operator rental itu menyalahgunakan wewenang ya, menyalahgunakan untuk menjadikan hal-hal yang kurang baik. Itu nggak mungkin, saya kira nggak mungkin, dan nggak pernah ada kasus kayak gitu. Jadi identitasnya penyewa itu disalahgunakan tuh saya kira nggak pernah dengar. Kemudian untuk foto, jadi penyewa itu dimohon, dan di template sudah dijelaskan, penyewa itu dimohon untuk mau difoto ya, untuk mau didokumentasi. Yang pertama untuk segi safety dari pihak rentalnya. Yang kedua untuk testimoni. Untuk segi safety-nya, jadi pihak perental itu pasti menyuruh untuk membuka masker, itu pasti. Jadi untuk identifikasi fisik secara wajah, secara muka itu harus jelas dan lain sebagainya. Tapi untuk testimoni ya biar FYP lah. Tahu sendiri kan, kita update terus media sosial, jadi fotonya harus banyak, harus buat bahan promosi tiap hari gitu loh. Terus apa lagi? Saya pikir untuk yang dominan, untuk yang menjadi pokoknya itu tadi ya, 3 identitas asli, atau mungkin ada teman-teman yang mewajibkan 2 juga ada, dan yang pasti wajib memiliki media sosial. Jadi buat teman-teman yang belum punya media sosial tapi mau ngerental kendaraan, kalau di Haskai bisa diwakilkan media sosial teman dekat ya, teman dekat atau saudara atau pacar mungkin, itu bisa diwakilkan. Tapi syaratnya itu tadi, media sosialnya harus aktif secara pengoperasionalan, bukan secara status kayak gitu ya. Kemudian untuk identitas yang dijaminkan nggak bisa dinego. Dalam artian wajib 2 harus 2, wajib 3 harus 3, wajib asli harus asli, wajib fisik harus fisik. Nggak bisa kalau misalnya, Mas ribet banget sih, foto aja lah Mas, saya ini untuk keperluan ini Mas, untuk ini Mas, ini Mas. Nah, jadi ya kalau nggak bisa ngikutin ya udah nggak usah nyewa gitu aja. Kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar dunia sewa kendaraan, pada khususnya di Jogja, bisa komen di kolom komen ya. Nanti di video selanjutnya bisa kita ya bantu jelaskan satu persatu kenapa sih harus difoto, kenapa sih harus menjaminkan. Nah seperti itu, oke. Saya kira
Untuk video hari ini seperti itu aja ya. Jadi mulai dari pagi tadi sampai sore ini pelayanan hari ini alhamdulillah padat. Ini nanti selanjutnya saya mau mempersiapkan jadwal untuk persiapan hari besok hari apa? Jumat ya? Jumat atau Kamis sih lupa. Untuk besok tanggal 6, yang jelas tanggal 6, sekarang tanggal 5. Untuk besok tanggal 6 itu mau dipersiapkan dulu untuk penjadwalannya, mulai dari unit yang pulangnya tercepat itu untuk diajukan ke penyewa selanjutnya seperti itu. Jadi biar rollingannya itu terus seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke Jogja, jangan khawatir, jangan risau, jangan panik. Jogja aman, Jogja nyaman seperti dulu. Cuma yang beda tata letaknya aja. Yang tadinya di sana ada apa, sekarang ada apa. Jadi dari dulu tetap normal kayak gitu. Untuk bisa juga kalau misal nggak mau nyewa tapi mau tanya-tanya seputar Jogja sekarang seperti apa sih Mas, ada wisata baru apa sih Mas, ada tempat baru apa sih Mas, bisa juga tanya-tanya kayak gitu ya. Nanti kita bisa update-update di video selanjutnya. Mungkin kita juga bakal review tempat wisata, mungkin kita bikin video sambil jalan-jalan, mungkin ya nanti kalau misal ada waktu. Jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman wisatawan, untuk pelanggan-pelanggan, penyewa-penyewa yang sudah mau memenuhi persyaratan sehingga kita dapat bekerja sama dengan baik tanpa ada suatu kendala apapun. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.